وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Baik, Bapak saya. Ada ibu-ibu? Ada. Berapa orang? Belum hitung. Enggak usah lah. Nanya aja, siapa tahu kan tahu. Yang pelarangannya itu dalam bentuk tabligh akbar. Tabligh akbar yang mengundang ribuan manusia, yang mungkin datang dari Bogor, datang dari Bekasi, mungkin juga datang dari Malaysia, datang dari Singapura. Ya. Orang Indonesia terkena dengan virus di Singapura karena mengikuti tabligh akbar, pengajian. Ya, karena percampuran orang. Maka sekarang alhamdulillah pemerintah kita mengeluarkan beberapa ketentuan-ketentuan. Itu pertama, untuk acara-acara keramaian dihindari dulu. Ya, karena penyebaran virus itu tidak mesti harus kontak langsung dengan orang. Karena kita juga tidak tahu. Kadang orang-orang tidak pernah dia keluar negeri, nggak pernah berjumpa sama orang luar negeri, bisa juga terkena. Bisa juga terkena. Ya, jadi hindari dulu keramaian orang banyak. Ya. Kemudian kalau bisa jangan mudik. Jangan mudik lebaran. Kan mengamalkan sunnah. Di mana satu negara atau daerah terkena penyebaran wabah penyakit, maka tidak boleh keluar yang berada di dalamnya. Begitu ya? Iya. Udah pesan tiket? Belum. Saya cek di di Traveloka, tiket kereta itu udah habis. Udah, saya juga pengen pulang ini. Pengen pulang kampung. Itu udah habis dia. Nanti kita cari ke keretanya. Ya, jadi seperti tabligh akbar, acara-acara yang besar-besar itu yang mengundang orang banyak, sebisa mungkin dihindari. Dan sebisa mungkin masjid juga mengeluarkan statement. Berhak untuk masjid mengeluarkan statement, misalkan ketua DKM untuk melakukan selebaran surat. Karena ini sudah nasional, Bapak saya. Ini bukan penyakit yang terjadi di satu kampung, bukan. Ini sudah diumumkan dia menasional. Iya. Jadi sudah menyeluruh dia. Ya, ketua DKM sebar. Yang mengadakan acara dulu yang besar-besaran ditunda dulu. Saling pahami dalam hal ini. Jangan terlalu ngeyel, ya. Ya, itu untuk kebaikan kita bersama. Enggak tempatnya. Enggak tempatnya. Selebih dari itu ada sisi lain dari itu. Ketika pemerintah mengeluarkan ketentuan atau himbauan-himbauan, maka wajib untuk warga negaranya mendengar dan taat kepada himbauan tersebut. Nanti jangan bilang nanti, takut sama virus, kita bertawakal sama Allah. Enggak begitu, bukan masalah tawakalnya, bukan. Tapi ada sisi lain, yaitu mendengar dan taat atas himbauan pemerintah Islam. Ya, baik. Itu ada sisi di situ. Ya. Tapi walau alam ya, kalau untuk acara-acara seperti ini tuh nggak apa-apa. Kalau dalam skop kecil, ya, yang tidak dibolehkan itu yang mengundang orang banyak sampai ribuan. Baik, apa tema kita malam hari ini? Menyesallah sebelum engkau menyesal. Ya, menyesallah sebelum engkau menyesal. Menikahlah sebelum engkau menyesal. Ya, Budi.
Budi ketawa dia. Ya, menyesallah sebelum engkau menyesal. Ya. Saya ingin mengangkat pada tema di malam hari ini bentuk penyesalan-penyesalan yang Allah abadikan dari penyesalan-penyesalan orang-orang kafir. Agar kita kaum beriman atau mukminin atau mukminun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengikuti jejak-jejak mereka dari kaum-kaum yang menyesal. Menyesal terlebih dahulu itu lebih bagus perkaranya daripada nanti menyesal belakangan. Penyesalan yang tidak ada lagi manfaatnya, Bang Ridwan. Sekarang menyesal itu masih ada kesempatan. Baik, tapi kalau sudah masuk ke dalam kubur nggak bisa lagi menyesal. Makanya ada beberapa kasus-kasus yang Allah abadikan penyesalan orang-orang dalam dua bentuk. Menyesal ketika dia telah direnggut nyawanya dan di situ penyesalan juga tidak berguna. Kemudian menyesal ketika orang melihat api neraka, di situ juga pun tidak berguna. Ada dua bentuk penyesalan. Terlebih dahulu bahwa bapak-bapak saya dan ibu-ibu saya, kita diciptakan oleh Allah ke atas muka bumi ini tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Bukan untuk main-main di sini. Bukan untuk bersenda gurau. Tetapi untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Makanya ada kitab bagus ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu kitab Haqiqatul Ubudiyah. Haqiqah al-Ubudiyah. Di situ beliau memaparkan gamblang bagaimana hakikat penghambaan yang hakiki. Hakikat penghambaan yang hakiki. Itu ditulis oleh seorang yang kita kenal dengan jerih payahnya di atas ilmu dan dakwah. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, tidak asing baik di kalangan kawan maupun lawan. Siapa yang enggak kenal Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan murid setia beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Yang mampu, yang ada uang kelebihan harta, bisa beli buku-buku beliau. Banyak buku-bukunya yang sudah diterjemah. Ada Iqtida' Shiratal Mustaqim, ada Zad Al-Ma'ad, milik siapa? Milik Al-Imam Ibnu Qayyim. Perbekalan pulang, Zadul Ma'ad, yang beliau tulis dalam sekian jilid besar, yang beliau tulis dalam perjalanan hanya di atas unta. Allahu Akbar. Itu satu kitab besar itu bisa beliau tulis hanya dalam satu perjalanan di atas unta. Karena ilmunya para ulama itu tersimpan di otak semuanya, bapak saya. Ya, tersimpan di otak. Makanya para ulama berkomentar, tidak pernah perut bumi ini melahirkan seseorang seperti Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Selain beliau berdakwah dan beliau juga berjihad, bukan hanya dakwah lisan, tetapi juga beliau berdakwah fisik, melawan penjajahan. Beliau garda terdepan, menunggang kuda. Untuk apa? Untuk mengusir apa? Musuh. Ya, anak-anak baru kemarin sore mengomentari Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Bangga hanya karena baru giginya hilang satu, merasa diri paling tua. Masya Allah. Berkomentar tentang Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, satu potong buku pun enggak dia tulis. Nah, ini musibah manusia-manusia hari ini, bapak saya. Berkomentar-komentar kok kosong, hanya menampakkan kebodohan dan kelucuan hanya untuk menjadi bahan pembicaraan dan tertawaan manusia. Memalukan orang-orang seperti ini. Yang mampu untuk membeli kitab-kitabnya bagus, karena beliau memiliki kedalaman di dalam meneliti dan mengkritik Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Siapa yang mampu meminum dari susu ilmunya Ibnu Taimiyah, maka insyaallah dia akan menjadi orang yang dia akan menemukan dirinya kokoh di atas agama, insyaallah. Ya, karena setiap kalimat yang beliau sampaikan oleh Al-Imam itu mengandung kekuatan. Dan tidak diragukan lagi, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu memiliki karamah luar biasa dari kalangan ulama Ahlus Sunnah
yang tegar di atas Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab disusun namanya Al-A'lam, ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah. Disebutkan di situ oleh para ulama-ulama di masa sezamannya, ya, jangan menyentuh Ibnu Taimiyah. Siapa yang mencerca Ibnu Taimiyah, maka keesokannya pasti dia sakit. Karena waliullah kalau disentuh, walinya Allah yang sesungguhnya, bukan wali-wali terbang-terbang itu, ya, jalan-jalan di atas air gitu, belajar-belajar mantra, kecepak-kecepok, buh gitu. Itu bukan wali, itu dukun namanya. Ya, ini waliullah. Memang benar dia pendakwah, dai, menebarkan Quran, mengajarkan sunnah, itu wali. Ya, bersabar di bawah apa? Di bawah rintangan-rintangan dakwah, itu waliullah. Ya, itu waliullah. Banyak dari kalangan imam-imam dakwah, Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kisah beliau ketika beliau berdakwah itu jadi prolog dari karamah-karamah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika beliau kalau tidak salah lagi di Dir'iyah itu, ya, lagi di Dir'iyah untuk menyambung tali dakwah selanjutnya. Keesokan malamnya datang murid beliau berkata, "Wahai imam, saya mendengar bahwasanya malam ini engkau akan dibunuh." Apa kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab? "Saya tahu," kata beliau. Wah, luar biasa. Firasat tajam seorang alim itu bisa mengena. Firasat tajamnya seorang alim. Dan banyak itu dari ulama-ulama Ahlus Sunnah yang memilikinya. Ulama-ulama yang tegar di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang sakti tetapi dia tidak di atas Al-Quran dan Sunnah, maka pastikan dia itu pocong atau dia itu setan. Ya, Jabar Ridwan, ya. Ya, jangan tergoda sama orang bisa terbang di atas air, ya, di atas udara. Sampai apa kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah? Sampai engkau pastikan dia itu mencocoki tidak amalannya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu ada kitab beliau susun, yaitu Al-Ubudiyah, yang memaparkan tentang hakikat penghambaan seorang hamba. Dari uraian mutiara-mutiara nasihat yang beliau letakkan di dalam kitab tersebut, mengalir kekuatan, mengajarkan kepada kita makna bagaimana seorang manusia tersebut menghambakan diri kepada Allah, agar dia ingat bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah tidak sia-sia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun," ay liyuwahhidun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Dalam tafsir lain menyebutkan liyuwahhidun, untuk mengesakanku atau mentauhidkanku. Nah, itu pokok utama manusia diciptakan di atas muka bumi, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ambisi, ya, terlalu ambisi dengan perut, dengan kekuasaan. Tidak ada ambisi dalam hal itu. Dia mengerti tentang hakikat penciptaannya, maka insya Allah akan baik perkaranya, lurus dia berjalan di atas jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang saleh dari kalangan ulama-ulama rabbani dari masa ke masa. Maka ikuti jalan tersebut dan istiqamah di atasnya. Maka insya Allah kita akan menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Apa firman Allah? "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un?" Kata Allah, apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian abatha, sia-sia, wa annakum ilayna la turja'un, dan sesungguhnya kalian tidak akan dikembalikan? Semua kita akan kembali. Ini diingatkan oleh Allah tentang hakikat penciptaan manusia tersebut. Tidak sia-sia, tetapi ada hakikat besar di situ untuk menyembah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menegakkan dari syariat-syariat dan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka perhatikan di dalam ayat-ayat, ketika orang-orang yang tidak mampu memaknai dari firman Allah ini, dia akan menuai penyesalan-penyesalan. Ada berapa bentuk penyesalan-penyesalan yang Allah abadikan? Dalam bentuk kalimat laita. Laita itu bentuk sebuah harapan tetapi tidak ada ujungnya.
Ya laitani. Ya laitaha laitani. Pernah dengar ayatnya ya? Ya laitani. Apa di ayatnya dalam surat An-Naba? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Laita, andaikan saja, andaikan saja, andaikan saja. Berandai-andai, menyesal, kalimat penyesalan. Kalimat penyesalan yang tidak ada manfaatnya sedikit pun. Hanya sebagai penyesalan. Ada beberapa bentuk yang Allah abadikan. Dan ini diantaranya ya. Pertama, penyesalan orang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-66. Di situ Allah berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar." Pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balik oleh Allah di atas neraka. Diletakin dibalik lagi. Diletakin dibalik lagi di atas neraka. Bang Ridwan pernah bakar ikan. Gosong di sampingnya, gosongin lagi sampingnya. Gosong lagi, gosongin lagi sampingnya. Dibolak-balik wajahnya di atas neraka. Ya, dengar ayat-ayat seperti ini rasanya kita nggak berani makan. Ya, rasa-rasanya. Karena kenapa? Terlalu sedikit dari amal ibadah yang sudah kita lakukan. Terlalu sedikit persediaan bekal yang sudah kita persiapkan. Rasa-rasanya kita tidak berani tidur. Rasa-rasanya malamnya kita ingin beribadah seterusnya malamnya. Tetapi kadang manusia seperti itu, mendengarkan ayat berubah seketika, tetapi keluar dari masjid balik lagi seperti semula. Ya enggak Bang Ridwan? Iya kan? Iya, kita kebanyakan seperti itu, Pak. Ya. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar yaquluna ya laitana. Nah, itu katanya itu. Pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balik oleh Allah di atas neraka, yaqulun, mereka berkata apa? Ya laitana, aduhai kiranya dahulu ata'ana Allah wa ata'ana Rasulah. Kami taat kepada Allah dan kami taat kepada Rasul. Nah, ini yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berbangga-bangga di atas menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dari ayat ini. Ini ayat ini penguji keimanan. Siapa yang mengatakan dirinya cinta kepada Rasulullah, ikuti beliau. Ikuti beliau. Ya. Yang dikerjakannya dan yang tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti keimanan. Makanya ketika ayat dibacakan Bang Ridwan, dalam ayat apa Allah berfirman? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini disebutkan oleh para ulama, ini apa? Ini ayat ujian cinta. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana engkau taat kepada Nabi? Sejauh mana engkau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Aduhai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kedua dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-35. Ya, yaitu penyesalan orang-orang yang diberikan Alkitab atau catatan amalnya dari sebelah kiri. Apa kata mereka? Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kirinya, fayaqul, dia berkata apa? Ya laitani, aduhai kiranya kitab ini tidak diberikan kepadaku. Ya karena dia tahu isyarat bahwasanya ketika kitab yang dia ambil dari sebelah kirinya itu mengisyaratkan tanda kehancuran yang akan menunggu dirinya. Aduhai kiranya aku tidak menerima kitab ini, catatan amal. Ya laitaha kanatil qadiyah. Dia berucap lagi, aduhai kiranya kematian itu mengakhiri semuanya. Itu katanya, itu enggak ada bermanfaat lagi adik-adik. Tidak ada lagi bermanfaat. Ya. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Aduhai sekiranya kematian itu mengakhiri semuanya. Ya kan banyak hari-hari ini. Diceraikan sama suaminya, istrinya bunuh diri. Dikira dirinya apa? Akan selesai perkara sampai situ. Ternyata enggak bangkit lagi ternyata.
Ternyata itu awal kehidupan. Lebaynya lagi yang diputusin sama pacar, jatuh dari Monas, bunuh diri. Allahu Akbar. Dia kira akan perkaranya selesai sampai di situlah. Itu awal kehidupan untuk menanggung beban-beban yang pernah dia lakukan di atas dunia. Dan siapa yang membunuh dirinya, maka dia di akhirat akan membunuh dirinya dengan apa yang pernah atau alat yang dia dengan membunuh dirinya. Dan itu dalil tidak bolehnya bom bunuh diri. Siapa yang ngebom bunuh dirinya, maka dia akan membunuh dirinya sendiri dengan hal tersebut. Ya, siapa yang bunuh dirinya dengan pisau, maka dia akan mendapati dirinya terus akan membunuh dirinya dengan pisau sebagai bentuk kerasnya siksaan kepada orang yang melakukan pembunuhan diri. Jangan bunuh diri, ya. 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 Kelas berapa? Kelas 2 SMP. Nah, itu saat-saatnya tuh. Kemarin saya dapetin itu anak mana? Itu anak Bekasi. Kelas 2, perempuan. Tahu ceritanya? Yang apa? Yang loncat dari tingkat 2 itu. Meninggal di tempat. Ya, hanya karena dia mau berani-beranian. Ini adik-adik SMP ini kadang-kadang labilnya Masya Allah, ya. Ya. Nembak perempuan, dosa, maksiat, ditolak, bunuh diri. Allah. Bapak-bapak ini hati-hati, Pak. Anak-anaknya atau adik-adik yang masih kita SMP nih. Makanya kalau bisa datengin, ikutin kajian kayak begini nih. Ini bagus nih. Selain antum dapat pahala, orang tua juga dapat pahala. Begitu cara berbakti. Itu dia loncat dari atas gedung yang tingkat 2 itu. Dia bilang sama temannya, "Mau lihat enggak saya bunuh diri?" Diketawain sama temannya. Emang bener lu gitu kan? Ya bener katanya, sambil dia naik-naik itu ke atas tingkat. Dia bunuh, dia loncat. La inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana enggak stres anak-anak sekolah zaman sekarang? Saya enggak paham. Otaknya anak SMP, anak SMA itu enggak paham saya. Ya. Maka ini tantangan Bapak saya, yang punya adik, yang punya anak, ikuti atau ikutkan kajian. Ya, semoga dari itu selain kalaupun dia tidak hari itu berubah, tetapi keberkahan dari majelis ilmu itu yang kita harapkan. Mungkin lambat laun, mungkin di usia sekian, dia mendapatkan apa? Perubahan. Jangan remehkan pengajian. Asalkan apa? Asalkan bisa dibimbing dengan baik. Karena majelis ilmu berkahnya itu Masya Allah. Membahas halal haram. Kalaupun dia tidak berubah, jangan pernah menjustis orang. Kalaupun satu hari dia, jangan nanti satu hari dia nuntut ilmu langsung antum pengen dia berubah total 100%, enggak bisa. Karena hati itu siapa yang menguasai? Allah. Saya punya murid sampai kena nakalnya itu dia dipecat dari pesantren. Baru kemarin dia hubungi saya. Tiba-tiba dia hubungi saya, "Ustaz, carikan saya ma'had." Saya enggak nyangka di anak ini nyari ma'had. Karena setahu saya anak ini luar biasa. Dia pernah datang main ke pesantren saja, pakaiannya itu compang-camping, pecah-pecah, tambal sini, tambal sana. Belum lagi kulit-kulitnya ditulis-tulis segala macam. Itu anak kelas SMA. Tetapi Masya Allah, tidak ada hal yang tidak mungkin. Siapa yang ingin berubah, maka pasti bisa berubah. Bukan berubah jadi Porenjas, ya. Berubah jadi baik. Dia hubungi saya, Masya Allah Ustaz, minta tolong Ustaz, carikan saya ma'had. Tetapi ma'had yang mengajarkan sunnah. Luar biasa kan? Kenapa kamu nggak pengen aja ke kampus-kampus itulah, saya bilang. Saya khawatir Ustaz untuk merusak akidah saya. Nggak menyangka saya anak yang kemarin yang dipecat dari sekolah ternyata apa? Nggak jaraknya jauh, dia berubah. Makanya kadang-kadang saya nggak setuju di beberapa sekolah itu sedikit-sedikit mecat, sedikit-sedikit pecat. Ya. Kadang-kadang kasihan juga orang tuanya, sudah puluhan juta, ujungnya dipecat anak orang. Nah, pesantren kadang-kadang kayak begini nih perlu berbenah. Namanya dunia pendidikan. Ada namanya Ustadz Al-Izzi kalau tidak salah, ya, dari Jogja kalau tidak salah. Itu beliau itu sangat mengharamkan sekali pesantren itu memecat murid. Karena seorang pesantren memecat murid itu menunjukkan pesantren itu gagal di dalam mendidik. Di dalam mendidik. Kok kita ke situ ya? Nah, karena Anda lihat antum, adik-adik saya yang kecil, saya senang lihat yang kecil-kecil gini ngaji. Jadi banyak yang menganggap bahwasanya kematian itu akan selesai perkara. Ya laitaha kanatil qadhiyah halaka anni sultaniyah. Ya, telah hilang kekuasaanku dari diriku. Kamu presiden dahulu,
tidak bisa membantumu lagi. Kamu penguasa dahulu, tidak bisa lagi. Kamu seorang ketua DKM, kamu dihormati dulu di Masjid Al-Ihsan, enggak bisa membantumu kawan, enggak bisa. Ya laitaha kanatil qadhiyah halaka anni sultaniyah. Sultan itu pemimpin. Makanya punya anak kalau bisa namain sultan. Ya, sultan itu artinya pemimpin. Banyak artinya sultan itu. Pemimpin, apalagi sultan? Ada namanya sultan di sini? Ada. Siapa? Oh, anak doang. Dan anak perhatikan, sultan itu nama yang paling jarang loh. Di Jawa itu jarang namanya sultan, ya enggak? Kalau di Makassar mungkin banyak kan ya. Sultan pemimpin, sultan juga petunjuk, ya. Siapa yang punya anak ke depan insyaallah namain apa sultan? Ya, Sultan Auliyaullah. Bukan keren, serem amat tapi saatnya. Sultan Auliyaullah. Baik. Nah, ini orang-orang yang memiliki atau yang pernah berkuasa itu tidak akan mampu lagi untuk menolong mereka. Kemudian yang ketiga, penyesalan orang-orang kafir. Penyesalan mereka berharap mereka bisa menjadi tanah saja. Di dalam surat An-Naba ayat yang berapa? Ayat yang ke-40 yang sering kita dengar. Inna anzarnakum adzaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari di mana nanti orang kafir itu berkata apa? Ya laitani, aduhai kiranya dahulu kuntu turaba, aku menjadi tanah saja. Enggak bisa kawan. Dulu kamu mengingkari hari kebangkitan, Allah akan bangkitkan. Nah, disitulah ketika dia tidak yakin, bukan tidak yakin hakiki ya, tidak yakin itu karena sombong. Fir'aun bukan karena dia tidak yakin hakiki adanya Allah. Makanya dia katakan kan kepada Musa, kepada apa? Kepada tukang bangunannya, si Haman itu. Haman namanya, tukang bangunannya. Ingat, jangan kasih nama anak Haman. Karena ada dalam ayat suci Al-Quran. Haman gitu ya. Ulah bagus nih Haman gitu ya. Itu nama orang pengingkar di masa Fir'aun. Ya. Atau ada namanya Muhammad Fir'aun. Ada kayak begitu disebut namanya. Belajarlah bahasa Arab sedikit. Ya. Muhammad Fir'aun. Gimana Muhammad Fir'aun? Na'udzubillah min zalik. Belajarlah bahasa Arab sedikit biar enggak terlalu ini banget. Haman itu arsitektur ulungnya Fir'aun. Sampai dia katakan kepada Haman, wahai Haman, buatkan aku tangga ke atas langit. Buatkan aku tangga ke atas langit. Ya. Fa'attali'u ila ilahi Musa. Aku ingin melihat bagaimana sih Tuhannya Musa itu. Ya. Dia meyakini bahwasanya memang dia yakin Tuhan itu ada, tetapi karena kesombongan. Karena kesombongan. Ya. Dan Fir'aun ke atas nyari Tuhan. Enggak kemana-mana gitu ya. Enggak di mana-mana gitu. Ya. Baik. Itu penyesalan orang-orang kafir. Kemudian yang keempat, penyesalan orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak membekali diri dengan bekal yang banyak, beramal saleh. Ya. Yang saya kenal cuma Bang Ridwan ya. Yang lain kan enggak kenal saya namanya. Kalau terlalu sering disebut namanya jangan baper Bang ya. Ya Bang ya. Ya, jadi contoh aja. Ya, abang kan suka keluar bekerja atau kemana. Ya, maka dalam aktivitas keseharian kita, kalaupun mungkin kita beraktivitas mencari dunia, nafkah dan yang lainnya, tetapi jangan pernah lepas dari nilai ibadah. Keluar dari rumah baca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 'Ala Allah. Nah, ada agar bernilai ibadah. Atau sebelum keluar rumah baca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena istighfar itu bisa mengundang rizki. Bisa mengundang rizki. Karena rizki itu mudah datang ketika seseorang itu mungkin sangat minim dari dia melakukan dosa dan maksiat. Karena salah satu penghalang rizki itu adalah dengan dosa dan maksiat. Makanya sangat dianjurkan ketika mulai aktivitas dia baca istighfar. Taubat kepada Allah dan minta ampun. Ya, ciptakanlah ladang-ladang amal saleh. Kalaupun kita mungkin sibuk di kantor atau di mana di PT-PT kita masing-masing bekerja, tapi harus ada nilai sisi-sisi ibadah.
Mungkin di sebelah samping kanan kita dia lagi ngetik komputer, kita juga lagi ngetik komputer. Tapi ngetik komputernya dia sambil buka Facebook. Kalau kita sambil kerja sambil buka Al-Qur'an. Beda, Bang, beda. Beda itu. Kalaupun kita sama-sama bekerja, dia gajinya 2 juta, kita juga 2 juta. Tetapi kita dapat pahala, dia tidak dapat pahala. Gitu, Bang. Gitu maksudnya. Jadi apa? Memperbanyak amal saleh. Itu apa namanya? Itu penyesalan kelak orang-orang di dalam surat Al-Fajr. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-24 ya. Di situ Allah berfirman, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai kiranya dahulu aku apa? Berbuat, beramal untuk kehidupanku. Untuk kehidupanku. Kemudian yang kelima, penyesalan orang-orang salah bergaul. Ini yang kelima. Di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-29. Penyesalan orang-orang yang salah bergaul, salah milih teman. Salah teman bergaul. Apa penyesalannya? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ini perhatikan nih kawan-kawan saya yang muda. Cari teman-teman yang baik. Cari teman-teman yang apa? Yang bisa membimbing kita di atas kebenaran. Ya, kita bisa berjalan bersama di situ, kita bisa saling gandeng di atas kebenaran, kita saling bisa menasihati. Ya. Dan bapak-bapak saya, ibu-ibu saya yang punya anak perempuan terutama, yang punya anak laki-laki, perempuan terutama. Ya jangan merasa bangga nanti dia diantar oleh teman laki-lakinya, merasa bangga, apalagi teman laki-lakinya mungkin kaya dan yang lainnya. Enggak seperti itu. Apa kata penyesalannya? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai kiranya dahulu aku ini, ya, penyesalan besarku adalah lam attakhidh fulanan khalila. Kalau sekiranya aku tidak mengambil si fulan menjadi teman dekatku, khalil, kekasihku. Dia berjalan pergi kuliah bareng sama dia. Ya, pergi nongkrong sama dia. Pergi metik gitar sama dia. Ya. Pokoknya sama dia terus. Nongkrong begadang sama dia. Lam attakhidh fulanan khalila. Kalau sekiranya aku tidak mengambil si fulan menjadi kekasihku. Laqad awalladhi 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari peringatan Tuhanku setelah datang kepadaku. Ya kadang-kadang karena kawan juga kita tidak bisa berubah kadang-kadang. Adik-adik saya ya. Kadang-kadang teman kita yang bikin kita tidak bisa berubah. Kadang-kadang tidak enakan kadang-kadang. Aduh sudah lama Ustaz sama dia temanan. Gimana Satya? Saya ngatur bahasanya. Ya Allah. Kamu mau berubah saja, kamu harus beli hati orang. Gak bisa hidup seperti itu. Makanya nanti ada akhir nasihat Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar. Qul fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang apa? Orang asing. Gak punya kawan, gak punya siapa, gak punya keluarga. Jangan perhatikan orang. Kalau kita perhatikan orang gak jadi kita berubah, Pak. Kalau kita takut sama tetangga dan malu sama tetangga, enggak berani kita akan memunculkan sunnah. Enggak begini caranya. Ya asalkan tetap dengan etika, dengan adab yang sopan santun, etika yang baik. Begitu ya. Wa kana syaitanu lil insani khadhula. Dan adalah syaitan bagi manusia khadhul. Itu hina, tidak mampu untuk berbuat apa-apa, tidak kuat, tidak bisa menolong. Itu syaitan. Ini penyesalan, bentuk 5 penyesalan dari kalimat laita yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dan semoga kita terlindung darinya. Dan semoga senantiasa kita berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, terus termotivasi untuk beramal saleh agar kita jauh dari penyesalan. Baik, kita azan dulu, tafadhal. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatu Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tadi sebelumnya sudah saya sebutkan. Jadi penyesalan itu berapa macamnya? Dua macam bentuknya. Penyesalan ketika nyawa dicabut atau ketika mati menghampiri. Kemudian yang kedua, penyesalan ketika melihat neraka atau siksaan. Itu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai yang ke-100-nya. Tentang penyesalan orang-orang ketika kematian itu datang kepada mereka. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un, kata mereka. Ya, hingga apabila telah datang kematian kepada salah seorang dari kalian, qala rabbirji'un, dia berkata apa? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, irji'un, kembalikan aku.
Kembalikan aku. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Niscaya aku akan beramal saleh dari amalan-amalan yang pernah aku tinggalkan. Baru dia menyesal. Tidak pernah salat, tidak pernah puasa, tidak pernah ngaji, tidak pernah sedekah, ya, tidak pernah menuntut ilmu. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Niscaya aku akan melakukan amal saleh yang aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla. Tidak, sekali-kali tidak, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan yang akan menjadi apa? Yang hanya sebatas ucapan saja. Itu hanya kalimat penyesalan yang akan hanya menjadi ucapan saja, tidak bermakna sedikit pun di sisi Allah. Ya, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, sedang di belakang mereka itu ada apa? Ada tembok barzakh yang menghalangi mereka sampai tegaknya hari kiamat. Enggak bisa mereka kembali ke dunia. Kemudian penyesalan orang ketika dia dihadapkan dengan neraka atau siksa, ya, dengan siksa. Dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-12. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idh wuqifu 'alan nar." Walau tara idh wuqifu, apa ayatnya? Ada yang hafal? Allah. Apa ayatnya? Di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-12. Iya. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ya. Karena saking dahsyatnya siksaan. Ya, walau tara idzal mujrimun. Ya. Sekiranya engkau wahai Muhammad melihatnya kelak nih orang-orang kafir, al-mujrimun, orang-orang mujrim, ya, pelaku-pelaku kejahatan ini, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Mereka merundukkan kepala-kepala mereka di sisi Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takut dan malunya. Ya, sampai mereka merundukkan kepala. Pernah lihat orang malu sampai merundukkan kepala? Seperti itu. Karena dia tidak tahu untuk bagaimana dia membuang wajahnya karena malu dan takutnya. Ya. Lalu apa katanya? Rabbana absarna wa sami'na farji'na, katanya. Wahai Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar. Ya, karena demikian Allah katakan, asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana, kata Allah. Ya. Pendengaran mereka menjadi tajam, pendengaran mereka menjadi terang, dan penglihatan mereka menjadi tajam kepada apa? Saat di mana mereka didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dahsyatnya hari kiamat dan dahsyatnya siksaan dan dahsyatnya penyesalan orang-orang zalim. Atau orang-orang kafir. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami ya Allah, kami akan melakukan amal saleh. Sungguh hari ini kami sudah meyakini ya Allah. Enggak ada manfaat. Tidak ada manfaat penyesalan hari tersebut. Makanya Allah katakan tentang orang-orang seperti ini, Allah jawab, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Bukankah sebelumnya kalian telah bersumpah bahwasanya kalian tidak akan punah? Ya, ma lakum min zawal. Ya, orang-orang kan bersumpah dia tidak akan binasa. Ya kan? Ya, sekarang janji Allah sudah engkau lihat. Kemudian juga Allah jawab mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir, kata Allah. Bukankah kami telah panjangkan usia kalian? Ya. Yang menjadi rentan waktu yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, kata Allah. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Fadhuqu, sekarang rasakan, kata Allah. Nah, ini yang memiliki usia panjang. Kita sudah dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu rentan waktu yang mampu untuk kita berfikir kembali kepada Allah, mengingat itu. Fama lidh-dhalimin min nasir. Pada hari tersebut tidak ada pertolongan atau tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Allah katakan, qala khsa'u fiha wa la tukallimun, kata Allah.
Apa firman Allah? Yakhsa'u fiha. Tinggal kalian di dalamnya dengan hina, kata Allah. Wala tukallimun. Jangan kalian mengajak aku berbicara, kata Allah. Nah, ini kan hal yang paling menyedihkan. Di mana kita berharap untuk bisa diajak berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya. Dipanggil oleh Allah, diucapkan salam. Tetapi ada orang-orang yang apa? Yang tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari ayat-ayat yang berbicara tentang penyesalan orang-orang kafir, penyesalan orang-orang zalim. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan senantiasa membimbing kita untuk senantiasa tetap istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan kokoh serta istiqamah di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu ya, tetapi karena keterbatasan waktu, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga dari beberapa ayat yang kita telah sebutkan itu bisa menjadi pelembut-pelembut hati, bisa menjadi peringatan untuk kita, bisa kita mengambil ibrah dan pelajaran dari dalamnya. Dan semoga yang hadir di sini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya, anak dan istrinya, diberikan kelapangan waktu, diberikan kelapangan rizki, diberikan kelapangan dada untuk menerima kebenaran, dan diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri pelajaran-pelajaran berikutnya dari pelajaran-pelajaran kita. Wallahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Saya tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.